Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berdiri pada tahun 1267 Masehi oleh Meurah Silu, kerajaan ini meninggalkan jejak sejarah yang terlihat dari makam Raja-Raja Pasai di Kampung Goudong, Aceh Utara. Makam-makam ini terletak di dekat reruntuhan pusat kerajaan Samudra di Desa Buringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam tersebut, terdapat makam Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama, yang juga dikenal sebagai Meurah Silu setelah memeluk Islam. Malik Al-Saleh memerintah selama 29 tahun, dari 1297 hingga 1326 Masehi, dan menjadi Sultan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak dengan Malik Al-Saleh sebagai Raja pertama. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Masehi dan mencatat bahwa kapal Sultan Pasai pernah terlihat di Cina. Hal ini didukung oleh catatan Cina yang menyebutkan bahwa utusan Pasai rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Selain itu, pada tahun 1282 Masehi, Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat, yang menunjukkan relasi internasional yang luas. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan penting di kawasan tersebut, menarik saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Lada menjadi komoditas utama dalam perdagangan ini. Sebagai pelabuhan besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham, yang digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Selain sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kerajaan ini berkuasa selama sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi, dengan wilayah kekuasaannya mencakup seluruh wilayah Aceh pada masa itu. Marco Polo menjelaskan bahwa ia melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada masa itu, yakni Samudra Pasai dengan ibu kota di Pasai. Selain dua catatan tersebut, sejarah kerajaan Samudra Pasai juga dapat ditelusuri dari hikayat Raja Pasai dan penelitian sejumlah ahli sejarah Eropa. Menurut para ahli ini, kerajaan Samudra Pasai muncul sekitar pertengahan abad ke-13 dengan Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertamanya. Pada awalnya, kerajaan ini adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan pra-Islam yang sudah ada sebelumnya. Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut dari dinasti Fatimiyah di Mesir, berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha di Aceh dan mendirikan kerajaan di Pasai. Setelah Nazimuddin Al-Kamil wafat dan Pasai dikuasai oleh Laksamana Johanjani dari Pulau W, dinasti Mamaluk yang menggantikan dinasti Fatimiyah berusaha merebut kembali kerajaan tersebut. Mereka mengirimkan 2 pendakwah, Syekh Ismail dan Fakir Muhammad, yang sebelumnya berdakwah di pantai barat India, untuk pergi ke Pasai. Di Pasai, kedua pendakwah tersebut bertemu dengan Meurah Silu, seorang anggota angkatan perang kerajaan Pasai. Syekh Ismail dan Fakir Muhammad berhasil membujuk Meurah Silu untuk memeluk Islam dan mendirikan kerajaan Samudra demi menandingi Pasai. Meurah Silu akhirnya masuk Islam dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh dan menjadi raja pertama kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra terletak di kiri dari Sungai Pasai, menghadap ke arah Selat Malaka. Sultan Malik Al-Saleh kemudian menikah dengan Putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladin Muhammad Amin dari Kerajaan Perlak. Sejak saat itu, kedua kerajaan Islam ini bergabung menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Nama Samudra Pasai sebenarnya adalah Samudra Aca Pasai, yang berarti kerajaan samudra yang baik dengan ibu kota di Pasai. Sultan Malik Al-Saleh berusaha meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan mengembangkan kerajaannya melalui perdagangan. Setelah Malik Al-Saleh wafat, takhta kerajaan digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad atau Malik Al-Tahir, yang memerintah dari 1297 hingga 1326 Masehi. Di Kerajaan Samudra Pasai, kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Selain Sultan, terdapat beberapa jabatan penting lainnya seperti Menteri Besar, Perdana Menteri atau orang kaya besar, Bendahara, Komandan Militer atau Panglima Angkatan Laut yang dikenal sebagai Laksamana, Sekretaris Kerajaan, Kepala Mahkamah Agama yang disebut Qadi, dan beberapa syah bandar yang mengepalai serta mengawasi pedagang asing di pelabuhan-pelabuhan.
Para syah bandar ini juga berperan sebagai penghubung antara sultan dan para pedagang asing. Menurut catatan M. Yunus Jamil, pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai, terdiri dari orang-orang yang alim dan bijaksana. Nama-nama dan jabatan mereka adalah Seri Kaya Sayyid Ghiyasuddin sebagai Perdana Menteri, Sayyid Ali bin Ali Al-Makarani sebagai Syekhul Islam, dan Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India dan Arab. Catatan kunjungan Ibnu Battuta, utusan dari Sultan Delhi pada tahun 1345, menyebutkan bahwa Samudra Pasai adalah pelabuhan penting dengan istananya yang diatur sesuai gaya India dan patihnya bergelar Amir. Informasi mengenai pemerintahan Samudra Pasai setelah masa Sultan Malik Al-Tahir III kurang jelas. Sejarah Melayu mencatat bahwa kerajaan ini diserang oleh kerajaan Siam, yang menandai akhir dari Samudra Pasai, meskipun detail runtuhnya kerajaan ini tidak tercatat dengan lengkap. Dengan letak yang strategis, Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan transito, menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar atas pelabuhan-pelabuhan penting seperti Pidie dan Perlak. Kehidupan intelektual berkembang dengan baik, menghasilkan karya tulis yang memanfaatkan huruf Arab untuk menulis dalam bahasa Melayu, yang kemudian dikenal sebagai bahasa Jawi dengan huruf Arab Jawi. Salah satu karya penting dari masa ini adalah Hikayat Raja Pasai, HRP, yang ditulis sekitar tahun 1360. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara. Bahasa Melayu kemudian digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk menulis buku-bukunya. Ilmu tasawuf juga berkembang pesat, dengan salah satu buku terkenal, Durru Al-Manzum karya Maulana Abu Ishaq, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makhdum Patakan atas permintaan Sultan Malaka. Informasi ini menunjukkan peran penting Samudra Pasai sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara pada masanya. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1326 hingga 1345 adalah raja yang berhasil membawa kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama. Di bawah pemerintahan raja terakhir, Sultan Zainal Abidin Aburfir 1514 hingga 1517, kerajaan mulai mengalami keruntuhan. Penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal yang menyebabkan keruntuhan adalah adanya konflik internal dalam keluarga kerajaan pada akhir abad ke-14. Konflik ini memicu perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk mengatasi konflik tersebut, Sultan Pasai mencari bantuan dari Kerajaan Malaka. Meskipun bantuan tersebut awalnya membawa hasil positif, namun akhirnya justru mempercepat proses keruntuhan kerajaan. Selain faktor internal, serangan dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur menjadi faktor eksternal utama yang mempercepat keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Keberhasilan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan menyerang Samudra Pasai. Selain itu, serangan Majapahit juga didorong oleh perlakuan tidak pantas Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap Putri Majapahit, Raden Galuh Gemerancang. Pada 1345 hingga 1350, Mahapati Gajah Mada diperintahkan oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk, untuk menyerang Samudra Pasai. Awalnya, Majapahit menyerang perbatasan Perlak, tetapi gagal karena pertahanan ketat dari pihak Samudra Pasai. Akhirnya, Gajah Mada mencari strategi baru dan menyerang dari dua arah, yakni darat dan laut. Meskipun serangan darat Majapahit gagal, mereka berhasil memasuki istana melalui serangan laut yang menyebabkan kemunduran kerajaan. Selain serangan dari Majapahit, berdirinya Kerajaan Malaka pada awal abad ke-15 juga menjadi faktor yang melemahkan Samudra Pasai. Lokasi strategis Malaka membuatnya menjadi pusat politik dan perdagangan baru yang secara perlahan menggeser dominasi Samudra Pasai di kawasan Selat Malaka. Keberadaan Malaka yang semakin dominan dalam sektor perdagangan menyebabkan melemahnya posisi Samudra Pasai. Penyebab terakhir yang mempercepat keruntuhan Samudra Pasai adalah serangan dari Portugis pada awal abad ke-16. Pada 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque
menyerang Malaka dengan membawa 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis di Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Seiring berjalannya waktu, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai, yang menandai akhir dari kerajaan tersebut. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang telah runtuh kemudian jatuh ke tangan Kesultanan Aceh.